teman-teman, kami dari kelompok 3 saat ini berada di Monumen Pancasila Sakti yang berada di Lubang Buaya, Jakarta Timur. Selamat menyaksikan. Jangan lupa ini. Udah gitu doang. Kamar mandi nggak sih? Tolong aku mau antar adekku ke kamar mandi dulu. Tapi mau lagi gitu ya? Sejarah Museum Lubang Buaya berdiri 2 tahun setelah peristiwa G30S pada tahun 1965. Museum ini dikenal juga sebagai Museum Pengkhianatan PKI, Museum Pancasila Sakti, dan Museum G30S PKI. Nama-nama ini diberikan karena museum ini menyimpan berbagai koleksi yang berkaitan dengan G30S pada tahun 1965. Pada 30 September 1965, sekelompok orang dari G30S menculik dan membunuh 7 perwira TNI Angkatan Darat, dan jenazah mereka ditemukan di sebuah sumur tua di daerah Lubang Buaya. Lalu mereka diberi gelar sebagai pahlawan revolusi. Untuk mengenang para jasa pahlawan tersebut, pemerintah Orde Baru membangun Monumen Pancasila Sakti, dan monumen ini diresmikan oleh Soeharto pada 1 Oktober 1973. Di sana ada 7 patung pahlawan revolusi yang mengelilingi Garuda Pancasila. Selanjutnya ada Monumen 7 Pahlawan Revolusi yang didirikan oleh Presiden Soeharto untuk memperingati gerakan 30 SPKI tahun 1965. Monumen ini diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1973. Di sebelah sini ada 7 anak tangga yang melambangkan 7 pahlawan revolusi. Adapun tugu Monumen 7 Pahlawan Revolusi ini yang terletak 45 meter sebelah utara Sumur Maut yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, tugu ini juga memiliki dinding di belakangnya setinggi 17 meter yang melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Dari sebelah kiri saya terdapat 7 pahlawan revolusi. Dari mulai sebelah sini yaitu adalah Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, selanjutnya adalah Maijen DI Panjaitan, dan yang ketiga adalah Letjen R. Suprapto. Selanjutnya ada Jenderal Ahmad Yani yang menunjuk ke arah Sumur Maut di mana tempat ke-7 pahlawan ini ditemukan. Selanjutnya ada Letjen MT Haryono, yang ke-6 ada Letjen S. Parman, dan yang paling terakhir ada Kapten Pierre Tendean. Kali ini kita akan menjelaskan tentang sumur tua yang ada di Museum Lubang Buaya. Nah, sumur tua ini yang ada di Museum Lubang Buaya adalah sebuah sumur tua yang terkenal sebagai lokasi pembuangan 7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI. Sumur ini dikenal sebagai sumur maut yang kini dilindungi oleh Cungkup dan berada di kompleks Monumen Pancasila Sakti. Nah, ke-7 pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa G30 SPKI ini ada 7 orang. Yang pertama itu Jenderal Ahmad Yani, yang kedua Letjen R. Suprapto, yang ketiga Letjen MT Haryono, yang keempat Maijen Siswondo Parman, yang kelima Maijen DI Panjaitan, yang keenam Maijen Sutoyo Siswo Miharjo, yang ketujuh Jenderal Militer Pierre Tendean. Selanjutnya ini ada di pos komando yang digunakan untuk merencanakan penculikan pahlawan revolusi 7 jenderal. Dulunya rumah ini dimiliki oleh Haji Sueb dan digunakan untuk merencanakan pahlawan. Ini sebenarnya sebuah rumah yang dialihfungsikan oleh PKI sebagai dapur umum. Rumah yang berstatus milik Ibu Amroh dipakai sebagai tempat sarana konsumsi anggota G30S PKI. Oleh karena itu, Ibu Amroh yang sehari-harinya berjualan pakaian keliling meninggalkan rumahnya dalam keadaan tidak terkunci dan diperintahkan oleh PKI untuk meninggalkan rumahnya dalam keadaan terkunci. Tetapi saat kembali ternyata rumah tersebut sudah dalam keadaan berantakan dan
hampir semua benda di rumah tersebut menghilang. Di belakang saya ini pada tanggal 1 Oktober 1965 mobil ini Dodge 500 digunakan oleh PKI untuk menculik dan membawa Majen DI Panjaitan dari kediamannya ke Lubang Buaya. Di belakang saya merupakan mobil Oldsmobile 98 yang dimiliki oleh Letnan Jenderal Ahmad Yani. Mobil ini merupakan mobil tercanggih dan mobil termewah pada masanya. Mobil ini diberikan kepadanya atas peristiwa yang terjadi kepadanya pada J30S. Mobil ini diletakkan di Monumen Pancasila Sakti pada Mei 1989. Di belakang saya merupakan mobil Panzer PCMK 2. Mobil lapis baja ini digunakan untuk membawa Letjen MT Haryono dari Markas Besar Angkatan Darat ke Taman Pemakaman Kalibata. Dan ini juga membawa banyak pasukan yang gugur pada tanggal 1 Oktober 1965. Yang saya merupakan Toyota Land Cruiser. Ini merupakan mobil Mayor Jenderal Soeharto. Mobil ini digunakan untuk mengantarkan Soeharto menumpas kegiatan J30S dan mengantarkan 7 jenazah pahlawan dari Sumur Tua ke Taman Makam Pahlawan Kalibata. Di sini ada keramik penyiksaan. Jadi pada tanggal 1 Oktober 1965 serambi rumah ini digunakan oleh pemberontak J30 SPKI sebagai tempat menawan untuk menyiksa Mayor Jenderal S. Parman, Mayor Jenderal Suprapto serta Brigadir Jenderal Sutoyo dan Letnan 1 Pierre Tendean sebelum mereka dibunuh dan dimasukkan ke dalam lubang buaya. Diorama rumah penyiksaan ini tuh adalah menggambarkan secara eksplisit bagaimana para pahlawan revolusi ini mendapatkan penyiksaan pada peristiwa G30 SPKI. Nah, ini tuh ada menuju pada perwira TNI AD seperti Maijen Suprapto, Brigjen Sutoyo serta Letu Tendean. Nah, di sini itu mereka mendapatkan kekerasan dari PKI dan juga Gerwani. Nah, buatan diorama ini juga diangkat dari berita acara pemerintahan atau BAP yang diadili oleh para pelaku di Mahkamah Militer Luar Biasa dan juga kesaksian saksi mata seperti Sukitman. Nah, diorama ini tuh dibuat karena untuk menceritakan kembali atau memvisualisasikan kembali bagaimana peristiwa ini tuh terjadi. Dan juga hal-hal yang ditampilkan dalam diorama ini adalah patung-patung yang berukuran nyata yang menunjukkan bagaimana para perwira TNI AD ini mengalami kekerasan mulai dari pemukulan, pengancaman senjata hingga pemaksaan untuk mendatangani surat pengakuan. Dan juga diorama-diorama ini memperlihatkan tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota PKI dan juga Gerwani terhadap TNI AD. Nah, sekarang kita berada di Museum Pengkhianatan PKI. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 30 September 1965 terjadi sebuah peristiwa besar yang kita kenal sebagai G30 SPKI. Nah, untuk mengenang peristiwa tersebut, Presiden Soeharto meresmikan sebuah museum pada tanggal 1 Oktober 1992 sebagai sarana informasi dan penggambaran visual tentang kekejaman peristiwa tersebut. Nah, di dalam museum ini ada beberapa dioramanya. Nah, sekarang kita berada di diorama pertama, yaitu diorama peristiwa 3 daerah. Nah, diorama ini mengisahkan tentang pemberontakan kelompok komunis di Tegal, Brebes, dan Pekalongan pada 4 November 1945 yang berupaya mengambil kekuasaan pemerintah Republik Indonesia melalui organisasi gabungan Badan Perjuangan 3 daerah. Nah, di sini adalah diorama kedua, yaitu aksi teror Gerombolan Cemamat. Nah, ini itu menceritakan tokoh Cemamat, ketua KNI Serang tahun 1926 yang menghasut rakyat agar menentang pemerintahan dan memimpin aksi teror bersama Laskar Gulkut, termasuk membunuh Bupati Lebak yaitu R. Hardi Winangun. Nah, di sini ada diorama ketiga,
yaitu aksi kekerasan pasukan Ubel-Ubel di Sepatan, Tangerang. Nah, ini menggambarkan aksi pasukan Ubel-Ubel pimpinan Usman di Sepatan, Tangerang yang merebut kekuasaan lokal, menolak pemerintah pusat, serta melakukan teror, perampokan, dan pembunuhan termasuk terhadap Otto Iskandar Dinata pada tanggal 12 Desember 1945. Oke, sekarang kita sudah berada pada Museum Monumen Nasional yang sekarang disebut dengan Museum Paseban. Nah, di dalam museum ini terdapat 16 diorama yang menggambarkan sebelum, saat, dan setelah kejadian G30 SPKI. Oke, kita sekarang udah berada pada diorama yang pertama. Nah, diorama pertama ini menggambarkan ketika para tokoh PKI melakukan persiapan untuk pemberontakan G30 SPKI. Nah, yang kedua ini adalah diorama pada saat para sukarelawan PKI yang di Lubang Buaya melakukan latihan kemiliteran. Pada diorama ketiga ini menggambarkan pada saat para jenazah pemberontakan G30 SPKI dimasukkan ke dalam sumur maut. Pada diorama keempat ini menggambarkan pada saat pengamanan Lambuna Halim Perdana Kusuma yang memang sebelumnya pernah sempat dikuasai oleh pasukan yang mendukung pemberontakan yang dikirimkan dari Jawa Tengah, yaitu pasukan Batalion 454 di Ponorogo. Pada diorama kelima ini menggambarkan pada saat Jenderal Nasution berhasil meloloskan diri ketika upaya penculikan terhadap dirinya. Istri Jenderal Nasution menyuruh Jenderal Nasution untuk segera keluar dari kamar untuk keluar rumah. Kebetulan rumah Bapak Jenderal Nasution bersebelahan dengan kedutaan besar Irak yang ada dinding pembatas atau tembok pembatas. Jadi beliau kemudian melompat ke tembok pagar rumah pembatas ke sebelahnya yang kedutaan besar itu. Lokasi Jenderal A.H. Nasution yaitu di Jalan Tengku Umar, Jakarta Pusat. Terima kasih telah menyaksikan vlog kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.